Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, disunnahkan bagi kita untuk melaksanakan sujud syukur. Kapan disunnahkan kita itu melaksanakan sujud syukur? Apabila kita mendapatkan beberapa sebab ini. Mana di antara sebabnya adalah orang yang mendapatkan nikmat yang tidak disangka-sangka. Contohnya adalah seseorang itu mendapat berita bahwa istrinya hamil, bakal mendapatkan seseorang anak. Maka orang yang mendapatkan berita seperti itu, maka disunnahkanlah bagi dirinya untuk melaksanakan sujud syukur. Kenapa? Mendapatkan anak itu adalah rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan yang kedua adalah mendapatkan berita atau ada kabar yang orang itu hilang, lantas setelah sekian lama dia hilang, maka ditemukan seseorang itu, maka juga disunnahkan dia itu untuk melaksanakan sujud syukur. Dan yang ketiga adalah rezeki yang tidak disangka-sangka itu adalah orang yang sudah sakit lama. Kemudian orang yang sudah sakit lama itu kemudian dia sehat. Maka orang yang sakit lama kemudian dia sehat, maka juga disunnahkan bagi seseorang itu sujud syukur. Kenapa? Kesehatan yang tadi dia tidak mungkin lagi sehat, nyatanya diberi Allah kesehatan. Itu adalah merupakan rezeki yang tidak disangka-sangka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, yang berikutnya adalah disunnahkan sujud sahwi. Sebab yang kedua adalah orang yang terhindar dari nukmah, dari bencana. Orang yang terhindar dari bencana diantaranya adalah kalau seandainya ada seseorang itu yaitu naik kendaraan, dalam kendaraan itu terjadilah tabrakan. Dalam tabrakan itu semua mendapatkan kecelakaan. Nyatanya kita tak mendapat kecelakaan dari kecelakaan kendaraan itu. Maka kita yang selamat itu disunnahkan kita untuk melaksanakan sujud syukur. Kenapa kita disunnahkan melaksanakan sujud syukur? Karena kita selamat dari bencana yang tadinya menurut akal kita bahwa kita itu tak dapat lagi selamat dari musibah itu. Maka orang yang selamat seperti itu, sunnahlah baginya untuk melaksanakan sujud syukur. Itu sebab yang kedua disunnahkan seseorang itu melaksanakan sujud syukur. Adapun sunnah yang ketiga, yaitu disunnahkan bagi seseorang itu sujud syukur adalah orang yang melihat, yaitu kefasikan. Lantas orang yang melihat kefasikan itu menyatakan kefasikannya. Lantas kita yang nampak, kita tidak ikut dalam berbuat fasik itu, sementara kita ada di lingkungan itu. Lantas walaupun kita ada di lingkungan itu, kita tidak berbuat fasik kepada Allah. Mana contohnya berbuat fasik kepada Allah? Di antaranya kita tinggal atau duduk di tempat orang yang main judi. Lantas kita bisa menghindar dari tempat orang yang main judi itu. Walaupun pada konteks menurut adatnya, kalau kita meninggalkannya orang marah. Kenapa kita sudah masuk ke tempat itu? Lantas tapi kita dapat terhindar dari itu. Apakah menontonnya, apakah melakukannya, apalagi mengiklankannya. Kenapa? Berjudi itu adalah perbuatan fasik. Nyatanya kita terhindar dari itu. Maka kita disunnahkanlah untuk melaksanakan sujud syukur. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati. Atau sebab yang keempat. Sebab yang keempat itu kita terhindar yaitu dari bencana, penyakit yang mematikan atau penyakit yang membahayakan. Seperti apa? Kita tidak di kampung itu, di tempat itu kayak zaman tahun 2019 sampai 2020-2021. Ada bencana corona yang mengganggu masyarakat kita. Kalau nyatanya bencana corona itu di sekeliling kita sudah orang terjangkit penyakit corona yang membahayakan itu, tapi kita tak kena dengan bencana corona itu. Dilindungi Allah kita dari bencana corona itu, walaupun di sekeliling kita
sudah terjangkit dengan penyakit yang membahayakan itu. Pada posisi itu, karena kita selamat dari penyakit yang membahayakan itu, disunnahkanlah bagi kita untuk melaksanakan sujud syukur. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, maka oleh sebab itu, apabila ditemukan 4 sebab itu, maka kita disunnahkan melaksanakan sujud syukur. Sujud syukur itu dilaksanakan, yaitu di luar solat, tak boleh dilaksanakan di dalam solat. Maka oleh sebab itu, caranya untuk melaksanakan sujud syukur itu, kita mengambil uduk, kemudian kita setelah mengambil uduk mengarah kiblat, menutup aurat seperti pelaksanaan solat. Syarat sebagaimana syarat solat. Kemudian setelah itu kita mengangkat takbir sebagaimana kemarin rukun, yaitu sujud tilawah. Yang dilaksanakan sujud tilawah itu di luar solat. Seperti itulah pelaksanaan sujud syukur, yaitu kita berniat, yaitu untuk melaksanakan sujud syukur, kemudian mengangkat takbir Allahu Akbar. Kemudian setelah itu kita sujud kita dengan tumakninah membaca. Kalau orang yang hafal sajada wajhiya lillahi wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi fatabarakallahu bi ahsanil khaliqin. Kalau hafal kita membaca itu, maka sunnah kita membaca itu. Kan nyatanya kita tak hafal untuk membaca itu, maka kita cukup membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian setelah itu kita sujud, kita laksanakan itu, kemudian tumakninah. Kemudian setelah tumakninah berhenti sejenak. Kemudian itu kita bangkit duduk. Setelah kita bangkit duduk, kita mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, dan juga Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Yang ke kiri itu adalah sunat. Inilah dan rukun yang ketujuh dari sujud syukur tadi adalah tertib. Maksud tertib itu adalah tidak boleh dahuluan sujud baru niat dan takbiratul ihram. Ini perintahkan niat dan takbiratul ihram, kemudian setelah itu sujud, kemudian melaksanakan tumakninah, setelah itu kita melaksanakan salam. Itulah tata cara kita melaksanakan sujud syukur apabila kita bertemu dengan 4 sebab itu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.